Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini setelah kita menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi hari ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang selalu memelihara kita. Kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam tema Ada Sungai di Padang Gurun. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang menguatkan hati kita, yaitu bahwa ada sungai di padang gurun. Frase ini mungkin terdengar kontradiktif. Padang gurun adalah gambaran kekeringan, kesulitan, kekurangan, bahkan kematian. Namun Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa di tengah kondisi yang paling tandus sekalipun, Tuhan sanggup menghadirkan kesegaran, kehidupan, dan kelimpahan. Mari kita akan baca firman Tuhan dalam Yesaya pasal 43 ayat 19-20. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah timbul. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah memberikan air di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Mazmur 45 ayat yang kelima, Mazmur 46 ayat yang kelima. Ada sungai-sungai yang airnya menggembirakan kota Allah, tempat kediaman yang Maha Tinggi. Bapak Ibu Saudara, makna padang gurun dalam kehidupan kita. Setiap kita pasti pernah atau sedang melewati tanda kutip padang gurun dalam hidup. Padang gurun itu bisa berarti masa-masa sulit secara finansial, ketika penghasilan menipis, kebutuhan mendesak, dan seolah tidak ada jalan keluar. Yang kedua bisa juga berupa kekeringan rohani, ketika doa terasa hambar, firman Tuhan tidak menyentuh hati, dan hubungan dengan Tuhan terasa jauh. Bisa juga berupa kesendirian dan kekecewaan, ketika kita merasa ditinggalkan, dikhianati, atau harapan-harapan kita hancur. Bisa juga berupa sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, ketika tubuh terasa lemah dan harapan seolah pudar. Atau juga berupa stuck atau kebuntuan, ketika hidup terasa monoton, tidak ada kemajuan, dan kita merasa terjebak. Dalam kondisi seperti ini, seringkali kita merasa putus asa, bertanya-tanya di mana Tuhan berada dan apakah kita akan sanggup melewatinya. Kita melihat sekeliling yang ada hanyalah pasir, debu, dan kekeringan. Mari kita melihat janji Tuhan, sungai di padang gurun. Firman Tuhan pagi ini memberikan kita sebuah janji yang luar biasa. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini bukan hanya sekedar janji, tetapi sebuah pernyataan dari Tuhan yang maha kuasa, yang mampu melakukan apa saja. Tuhan adalah sumber air kehidupan. Ingatlah di dalam Yohanes 7:38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tuhan sendirilah sumber kesegaran sejati.
Ketika kita merasa tandus, Dia ingin mengisi kita dengan Roh Kudus-Nya yang adalah air kehidupan. Tuhan adalah pembuat jalan baru. Ketika kita melihat jalan buntu, Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun. Dia membuka pintu yang tertutup, memberikan solusi yang tidak terpikirkan, dan membawa kita melewati masa-masa sulit dengan cara yang ajaib. Puji Tuhan, ini adalah tindakan kreatif Tuhan yang tidak terbatas oleh logika atau keadaan manusia. Bapak Ibu Saudara, kesegaran di tengah kekeringan. Sungai di padang gurun melambangkan penyediaan Tuhan yang tak terduga. Pengharapan di tengah keputusasaan, kekuatan di tengah kelemahan, dan kehidupan di tengah kematian. Tuhan tidak hanya memberikan setetes air, tetapi sungai-sungai yang berlimpah cukup untuk menyegarkan dan memberi makan umat pilihannya. Bapak Ibu Saudara, tujuan dari sungai itu adalah, kita membaca, untuk memberi minum umat pilihanku. Tujuan Tuhan menghadirkan sungai di padang gurun adalah untuk menopang, menyegarkan, dan menguatkan kita, umat pilihannya, agar kita bisa terus berjalan dan pada akhirnya memuliakan namanya. Bahkan dikatakan binatang hutan, serigala, dan burung unta akan memuliakan Dia karena air yang diberikannya. Ini menunjukkan betapa besar dan luasnya dampak dari penyediaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita berada di padang gurun, kita sering tergoda untuk melihat masalah dan mengeluh. Namun firman Tuhan mengundang kita untuk percaya. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita. Percayalah pada janjinya, bahkan ketika keadaan tidak menunjukkan tanda-tanda adanya sungai. Yang kedua, tetaplah berdoa. Carilah Tuhan dalam doa kita. Curahkan hati Anda kepadanya dan mintalah kesegaran dari Roh Kudus-Nya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, teruslah melangkah. Jangan berhenti atau menyerah. Teruslah melangkah maju dalam iman meskipun langkah Anda terasa berat. Tuhan sedang bekerja bahkan di balik tirai kekeringan. Dan yang ketiga, ucapkanlah syukur. Bersyukurlah meskipun sulit. Carilah alasan untuk bersyukur. Rasa syukur membuka pintu bagi berkat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu
Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terima berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas usaha, iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.